Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pertemuan ke-7 keuangan negara. Mari kita sama-sama membahas mengenai redistribusi pendapatan negara. Nah, apa itu redistribusi pendapatan negara? Redistribusi pendapatan merupakan usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar pendapatan masyarakat terbagi merata secara maksimal di antara warga masyarakat. Jadi, semua warga masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Nah, pendistribusian pendapatan bertujuan untuk mengurangi pendapatan kelompok kaya dan memberikannya kepada kelompok miskin. Nah, jadi harapannya pendistribusian kembali pendapatan akan lebih efisien apabila ditangani oleh pemerintah. Nah, menurut Suparmoko, pembagian kembali pendapatan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sebagaimana yang diusulkan oleh Adam Smith bahwa pemerintah perlu campur tangan dalam bidang keadilan. Nah, alasan redistribusi pendapatan negara ada 3 ya. Yang pertama, keadilan, yaitu harus ada penghargaan kepada semua warga negara yang memiliki etos kerja yang baik. Jadi harapannya kalau misalkan masyarakat itu diberikan penghargaan gitu ya, maka etos kerjanya bahkan nanti akan meningkat begitu ya. Redistribusi pendapatan juga akan mengurangi dorongan atau insentif untuk bekerja keras ya. Hal ini sesuai dengan pemikiran umum bahwa pendapatan adalah imbalan terhadap jerih payah atau usaha seseorang. Dengan redistribusi pendapatan, laju pertumbuhan ekonomi akan terhambat karena menurunnya tingkat investasi di negara yang bersangkutan. Nah, kemudian dengan adanya transfer pendapatan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, guna total atau total utility dari seluruh pendapatan yang ada dalam masyarakat akan menjadi lebih tinggi. Kemudian ada instrumen redistribusi secara garis besar. Yang pertama ada pajak progresif, ini pajak penghasilan pribadi bertingkat. Kemudian pajak tidak langsung dan subsidi ini dapat bersifat regresif jika tidak hati-hati. Kemudian ada belanja sosial atau transfer langsung, misalnya bantuan bersyarat atau tunai. Kemudian ada subsidi terarah, ini baik di bidang energi, pangan, bila tidak tepat sasaran bisa memperkuat ketimpangan. Nah, kemudian ada investasi publik ya, ini misalnya ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang meningkatkan kesempatan gitu ya. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang menjadi kesulitan dalam pengukuran derajat distribusi pendapatan begitu ya? Yang pertama, tidak ada standar ukuran yang seragam. Nah, ini kesulitan utama terletak pada belum adanya standar yang disepakati untuk mengukur derajat distribusi pendapatan. Kemudian ada para ahli memiliki ragam pandangan mengenai bagaimana pendapatan seharusnya dihitung dan dibandingkan. Contohnya, sebagian penelitian menggunakan pendapatan nominal, sementara lainnya menggunakan pendapatan real yang telah disesuaikan dengan daya beli. Kemudian yang kedua, ada pendapatan nominal tidak selalu mencerminkan pendapatan real. Nah, ini menurut Suparmoko, tinggi rendahnya pendapatan dipengaruhi oleh produksi barang dan jasa serta harga pasar. Namun, perbedaan pendapatan dalam arti uang atau nominal tidak selalu sama dengan perbedaan dalam arti real. Nah, ini contohnya, 2 orang sama-sama berpendapatan 5 juta rupiah per bulan begitu ya. Tetapi yang tinggal di Jakarta memiliki biaya hidup lebih tinggi dibanding yang tinggal di Kediri misalnya ya. Sehingga daya beli realnya berbeda. Nah, jadi yang dimaksud itu perbedaan pendapatan antara yang didapatkan di suatu wilayah begitu ya akan berbeda dengan wilayah lain tergantung dari biaya hidupnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor non material. Nah,
Faktor non-material tidak terukur ini pengukuran distribusi pendapatan sering mengabaikan faktor-faktor seperti selera, kepuasan kerja, dan waktu senggang. Nah, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan seseorang meskipun pendapatan uangnya sama gitu ya. Nah, ini misalnya contohnya seorang PNS begitu ya. Seorang PNS memiliki waktu luang lebih banyak dibanding seorang buruh pabrik. Waktu penghasilnya mungkin sama atau bahkan lebih rendah gitu ya. Jadi dalam hal ini misalnya PNS dan buruh pabrik itu sama-sama pendapatannya atau bahkan lebih rendah, tapi PNS begitu ya memiliki banyak waktu luang dibandingkan dengan yang bekerja di pabrik. Nah, kemudian yang keempat, perbedaan pendidikan dan jenis pekerjaan. Nah, tingkat pendidikan dan tempat bekerja sangat menentukan tingkat pendapatan seseorang ya. Ini sistem penggajian formal seperti di sektor pemerintahan sering tidak fleksibel terhadap kualifikasi tambahan. Nah, contohnya seorang dokter PNS dan sarjana PNS dengan golongan sama menerima gaji pokok yang setara, sementara sarjana teknik di perusahaan asing bisa berpenghasilan jauh lebih besar dibanding sarjana teknik di pabrik lokal. Nah, jadi ada perbedaan begitu ya. Tapi kalau di PNS bisa sama-sama menerima gaji yang sama, tapi itu berbeda jika itu kasusnya bekerjanya di swasta. Nah, kemudian yang kelima, pengukuran umumnya berdasarkan pendapatan tahunan. Nah, distribusi pendapatan biasanya dihitung berdasarkan pendapatan dalam periode tertentu, misalnya setahun gitu ya. Pendekatan ini tidak memperhitungkan perubahan pendapatan sepanjang siklus hidup individu. Nah, contohnya mahasiswa baru lulus tergolong pendapatan rendah, namun saat berusia 40-an bisa menjadi manajer ya dengan penghasilan tinggi ya, karena memang waktunya sudah lama begitu ya. Di masa pensiun pendapatannya menurun kembali karena memang sudah masa pensiun, otomatis pendapatannya berkurang. Kemudian yang keenam, teori siklus kehidupan life cycle hypothesis ya. Teori ini menjelaskan bahwa pendapatan seseorang berubah seiring usia dan tahapan hidup ya. Rendah di usia muda, meningkat di usia produktif, menurun di usia tua. Biasanya ini menjelang usia pensiun begitu ya. Oleh karena itu, seseorang bisa tampak miskin pada satu periode tertentu begitu ya, tetapi bisa menjadi kaya pada periode yang lain. Misalnya tadi kalau mahasiswa memang masih statusnya mahasiswa gitu ya, bahkan belum ada penghasilan. Ketika bekerja nanti di periode tertentu bisa menjadi kaya begitu ya. Kemudian contohnya pegawai muda yang baru bekerja mungkin tampak miskin sekarang begitu ya, tetapi akan memiliki pendapatan tinggi dan aset besar di usia 40 tahunan ya. Nah, kemudian ada teknik redistribusi pendapatan ya. Nah, jadi di dalam teknik redistribusi pendapatan ini ada 3. Yang pertama ada transfer tunai, kemudian ada transfer tunai dan transfer in natura, kemudian ada program kesempatan kerja. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada transfer tunai. Nah, ini yang pertama ada pajak pendapatan negatif. Nah, dalam pajak pendapatan negatif ini, transfer tunai terdapat pendekatan untuk mendistribusikan pendapatan, nah, yaitu pembiayaan transfer atau pendapatan tahunan yang dijamin. Nah, hal ini berupa program transfer uang tunai kepada keluarga yang berhak dengan jumlah transfer bergantung pada besarnya pendapatan dan besarnya keluarga. Nah, ini misalnya program pajak pendapatan negatif mengandung 3 unsur kebijakan. Nah, ya, di antaranya ada jaminan pendapatan gitu ya, yaitu jumlah transfer yang diterimakan jika pendapatan sebesar 0. Nah, kemudian tingkat pajak marginal atau R gitu ya dalam rumusnya merupakan variabel kedua. Hal ini menunjukkan berapa besarnya penurunan transfer tunai dengan meningkatnya pendapatan sebelum transfer. Nah, kemudian variabel ketiga adalah tingkat pendapatan pas-pasan, yaitu tingkat pendapatan yang besarnya
besarnya transfer adalah 0 begitu ya. Kita lihat bersama rumusnya begitu. Ini ada rumus dari penghitungan pajak pendapatan negatif ya. Jadi prinsipnya di dalam pajak pendapatan negatif itu jika pendapatan seseorang di batas pas-pasan atau YB ini ya, di batas pas-pasan atau YB. Nah, ini YB ya. Pendapatan pas-pasan dalam rumusnya di sini gitu ya. Kemudian ia membayar pajak ya. Jika pendapatan seorang di atas batas pas-pasan, pasti ia membayar pajak begitu ya. Kemudian jika pendapatannya di bawah batas pas-pasan begitu ya, ia menerima subsidi transfer ya. Jadi kalau di atas batas pas-pasan ini membayar pajak, kemudian kalau di bawah batas pas-pasan ia menerima subsidi dari pemerintah. Dengan demikian sistem ini menggabungkan fungsi pajak dan bantuan sosial dalam satu mekanisme otomatis ya. Mari kita ke slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh kasus ya. Misalnya ini ya, pendapatannya itu pendapatan pas-pasan ya 10 juta gitu ya. Ini 10 juta per tahun. Nah, tingkat pajak marginalnya ini permisalan saja 50% gitu ya. Artinya pemerintah ini menjamin bahwa setiap warga minimal memiliki 50% dari pendapatan pas-pasan. Tadi pendapatan pas-pasannya kan 10 juta gitu ya. Jadi minimal pendapatannya itu 5 juta ya kalau 50% dari 10 juta per tahun. Jadi paling tidak itu 5 juta gitu ya per tahun. Nah, ini misalkan saja pendapatan di bawah batas pas-pasan gitu ya. Pendapatan keluarganya itu 6 juta gitu ya. 6 juta. Nah, rumusnya ini 0,5 ya. 0,5 dikali dalam kurung 10 juta ini tadi ya. 10 juta ini tadi YB ya. YB ini ya. YB kemudian 6 juta dari sini ya, 6 juta, jadi 0,5 10 juta dikurangi 6 juta jadi 4 juta sama dengan 2 juta rupiah ya. Jadi 0,5 dikali 4 juta sama dengan 2 juta rupiah. Jadi pemerintah memberikan transfer sebesar 2 juta rupiah ya. Jadi pendapatan akhir keluarga itu 6 juta plus 2 juta sama dengan 8 juta rupiah. Nah, ini kalau misalnya di bawah batas pas-pasan. Nah, kemudian sekarang di atas pendapatan di atas batas pas-pasan. Nah, ini misalnya karena ini di atas ya, pendapatan keluarganya itu 14 juta gitu ya. Nah, misalnya ini 0,5 yang kita masukkan rumusnya gitu ya. Ini 0,5 10 juta tadi diambil dari sini ya. Diambil dari sini. Kemudian 14 juta tadi ya, 14 juta. Jadi 10 juta dikurangi 14 juta. Ini rumusnya ya, jangan lupa ya, rumusnya ini 0,5 tadi ya R-nya, kemudian YB-nya 10 juta ya, pendapatan pas-pasannya, kemudian dikurangi 14 juta karena tadi pendapatannya kan 14 juta ya. Jadi 0,5 dikali minus 4 juta karena 10 juta dikurangi 14 juta kan minus 4 juta. Sama dengan 2 juta ya. Jadi
Nilai T negatif berarti keluarga membayar pajak, jadi besaran pajak yang dibayarkan oleh keluarga tersebut itu 2 juta ya. Jadi 14 juta tadi pendapatannya gitu ya, dikurangi 2 juta tadi yang dari sini ya. Jadi pendapatan totalnya jadinya sisa tinggal 12 juta saja. Paham ya? Semoga dapat dipahami ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya ya ini mengenai pajak pendapatan negatif dirangkum begitu ya. Saya buat rangkuman agar mempermudah kalian untuk memahami. Jadi misalnya pendapatan awalnya GI gitu ya 6 juta ya, 6 juta, maka transfernya ya yang ditransfer pemerintah adalah 2 juta begitu ya. Ini pendapatan 6 juta, maka yang ditransfer adalah 2 juta. Nah, pendapatan akhirnya 8 juta karena 6 juta ditambah 2 juta 8 juta. Jadi dia itu menerima bantuan dari pemerintah. Nah, sedangkan ini tadi pendapatan tengah-tengah gitu ya, atau pas-pasan sebentar. Pendapatan pas-pasan begitu ya. Tidak ada yang ditransfer ya, tidak ada yang ditransfer karena memang nol gitu ya, pas. Pendapatan akhirnya 8 juta. Nah, sedangkan jika pendapatan awalnya 14 juta, maka dia akan membayar pajak sebesar 2 juta begitu ya. Jadi pendapatannya 14 juta dikurangi 2 juta sehingga sisa 12 juta. Jadi intinya dia akan membayar pajak sebesar 2 juta ya, karena kelebihan dari pendapatan pas-pasan tadi ya. Jadi intinya kalau di bawah 10 juta itu dia menerima bantuan, kalau di atas 10 juta maka dia memberikan pajak atau membayar pajak seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, kemudian yang B, transfer tunai demogran. Demogran adalah bentuk transfer tunai yang semua anggota dan sekelompok demografi menerima transfer yang sama. Jumlah transfer tidak akan menurun dengan bertambahnya tingkat pendapatan. Nah, ini ciri khasnya semua individu atau keluarga mendapatkan jumlah transfer yang sama atau tetap begitu ya. Transfer tidak berkurang meskipun pendapatan meningkat ya, berbeda dengan yang tadi pajak pendapatan negatif tadi ya. Dibiayai dari pajak yang dikenakan kepada seluruh masyarakat. Nah, misalnya demogran yang diberikan sebesar 50.000 per keluarga, sedangkan rata-rata pendapatan dari setiap keluarga itu 200.000 per keluarga. Artinya pengeluaran total untuk demogran adalah 25% dari pendapatan rata-rata keluarga dan harus dibiayai dengan pajak setinggi 25% dari pendapatan rata-rata keluarga tersebut. Nah, ini yang rumusnya demogran gitu ya. Jumlah transfer tunai per keluarga itu T ya. Kemudian YG ini jaminan pendapatan, R ini tingkat pajak marginal yang dikenakan untuk biaya transfer. Kemudian YB ini pendapatan rata-rata masyarakat gitu ya, atau pendapatan pas-pasan yang dijadikan acuan. Nah, kita belajar bersama ya. Ini saya buatkan contoh kasus dari rumusnya. T tadi kan jumlah transfer tunai per keluarga gitu ya. Nah, ini misalkan demogran yang diberikan per keluarga itu 50.000 ya, 50.000. Nah, rata-rata pendapatan per keluarga atau YB itu 200.000 ya, 200.000. Nah, maka total pengeluaran pemerintah untuk program ini itu 25% dari pendapatan rata-rata keluarga ya. 200.000 tadi ya kan pendapatan rata-rata YB 200.000. Nah,
Mari kita hitung sesuai dengan rumusnya, begitu ya. R sama dengan T dibagi YB sama dengan 50.000 gitu ya. 50.000, jadi rumusnya R ya. R sama dengan T per YB ya. 50.000 dibagi 200.000 sama dengan 0,25 atau 25% ya. Ini kita mencari R dulu ya, Jadi R-nya itu 25%, jadi mencari R-nya 50.000 dari demogram yang diberikan tadi ya. Cari 25% ini ya. Jadi 50.000 dibagi 200.000 itu sama dengan 0,25 atau 25%. Nah, kemudian jika rata-rata pendapatan keluarga tadi 200.000 ya, 200.000 dan tingkat pajak marginalnya itu 25% tadi ini, maka transfer tunai T sama dengan 50.000 per keluarga ya. 50.000 per keluarga dari mana? Karena ini ya, YG ini ya. Sementara YG ini gitu ya. YG sama dengan R-nya tadi kan 25% gitu ya. 25%, tulisannya dikali 200.000 ini tadi ya, 200.000 ya, 200.000 sama dengan 25% kali 200.000 itu sama dengan 50.000 ya. 50.000 ya. Ya. Maka transfer tunainya itu adalah 50.000 per keluarga. Dengan demikian pemerintah menjamin setiap keluarga keluarganya memperoleh jaminan pendapatan minimumnya itu 50.000 yang dananya berasal dari pajak 25% terhadap pendapatan rata-rata masyarakat. Gitu ya. Paham ya? Insya Allah paham ya. Gampang kok ya. Nah, saya rangkum agar kalian lebih mudah memahami begitu ya. Dalam transfer tunai model demogram gitu ya, ilustrasinya seperti ini. Jadi misalnya saja pendapatan keluarganya itu 100.000, mau itu 200.000 atau 400.000 gitu ya. Transfer atau pembayaran transfer atau subsidi yang diterima itu nominalnya sama ya, 50.000 besarnya gitu ya. Beda dengan yang teori sebelumnya atau pajak pendapatan negatif sebelumnya. Jadi bahwa semua keluarga menerima transfer 50.000 universal ya. Namun keluarga dengan pendapatan lebih tinggi membayar pajak lebih besar gitu ya. Maksudnya keluarga yang memiliki pendapatan lebih tinggi membayar pajak yang lebih besar. Nah, pajaknya terlihat dari sini ya. Jadi kalau 100.000 pajaknya 25.000, kemudian kalau 200.000 itu adalah 50.000, kalau 400.000 adalah 100.000 gitu ya. R kali YI, R itu tingkat pajak marginal atau persentase pajak atau subsidi tadi ya, 25% tadi ya. Jadi 25% tadi ya dikalikan dengan YI, pendapatan keluarga sebelum ada transfer ini ya. Jadi 25% kali 400.000 ya, atau
25% dikali 200.000, 25% dikali 100.000. Nah, pendapatan akhirnya jadi 125.000 karena tadi ini ya, ini pendapatannya 100.000, sedangkan pajak yang dikeluarkan 25.000 ya. Jadi pajak ini maksudnya kalau ini yang ditransfer gitu ya. Jadi 100 ditambah 100 ditambah 25.000 jadi 125.000, sedangkan yang pendapatan keluarganya 200.000 gitu ya, tetap begitu ya, karena memang ini pas-pasan begitu ya, pas ya pendapatan pas-pasan atau batas minimum pendapatan yang dianggap cukup ya. Sedangkan yang 400.000 gitu ya, sisa uangnya berapa gitu ya, ini 400.000 tadi dikurangi pajaknya 100.000 ya, kemudian ditambah transfernya ya yang dikirim oleh pemerintah, transfernya dari subsidi pemerintah. Jadi 400.000 dikurangi 100.000 ditambah 50.000 ini ya, sesuai rumusnya. YI ini ya, YI dikurangi pajak ini ya, kemudian ditambah T transfer ya, jadi nominalnya ini ya, paham ya. Kita lanjut saja. Yang selanjutnya adalah subsidi upah. Ini bentuk lain dari transfer tunai adalah melalui insentif kerja dengan subsidi tingkat upah. Nah, subsidi upah memberikan transfer pendapatan dengan cara meningkatkan tingkat upah neto yang diterima pekerja. Transfer ini berbentuk tambahan terhadap tingkat upah per hari, begitu ya. Dengan tingkat upah yang lebih tinggi, subsidi pemerintah akan lebih rendah, tetapi dengan jumlah yang lebih kecil daripada perubahan tingkat upah tersebut, mendorong seseorang untuk berusaha mencari tingkat upah yang semakin tinggi. Pendapatan keseluruhan akan semakin tinggi jika seseorang bekerja semakin lama, tidak ada hari untuk menganggur ya. Jadi di sini itu kesimpulannya bahwa pendapatan keseluruhan itu akan semakin tinggi jika ya, seseorang ini ya, bekerjanya semakin lama, tidak ada hari untuk menganggur ya. Agak menyedihkan sekali ya. Jadi pendapatan keseluruhan itu akan semakin tinggi kalau seseorang itu bekerjanya lebih keras begitu ya, lebih lama dan tidak ada hari untuk menganggur ya. Gitu ya. Baik, slide selanjutnya ya. Ini ada transfer tunai dan transfer in natura. Untuk mengadakan redistribusi pendapatan, transfer dapat dilaksanakan secara tunai ataupun secara in natura atau dalam bentuk barang ya. Jadi bukan hanya tunai saja, tapi bisa dalam bentuk barang. Nah, jika transfer tersebut dalam bentuk tunai, uang tunai itu dapat dibelanjakan terhadap barang atau jasa yang dikehendakinya ya. Pada pihak lain, pemerintah dapat langsung memberikan barang dan jasa kepada penerima subsidi, misalnya menyediakan sekolah murah, beras, transportasi, perumahan, dan lain sebagainya. Nah, jadi bukan hanya bantuan atau subsidi tunai berupa uang saja, tapi bisa berupa barang dan atau jasa. Ya. Kemudian program kesempatan kerja ya. Bantuan dalam bentuk uang tunai dapat digunakan oleh orang-orang yang tidak dapat bekerja ya. Adapun bagi orang-orang yang dapat bekerja dan tidak dapat memperoleh pendapatan yang cukup, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu gitu ya. Jadi timbal baliknya kalau seseorang itu
dapat pekerjaan gitu ya, tapi tidak mendapatkan upah yang cukup atau memadai gitu ya, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah tertentu ya. Kemudian selanjutnya transfer dan belanja sosial. Nah, apa saja sih transfer dan belanja sosial itu? Yang pertama, bantuan tunai bersyarat, ini PKH atau program keluarga harapan ya, ini ada syarat tertentunya kan ya, PKH itu misalnya dia itu tidak mampu secara ekonomi begitu ya. Kemudian bantuan pangan non tunai atau BPNT, sebelumnya Rastra ya. Kemudian ada jaminan kesehatan nasional JKN, akses layanan kesehatan. Ini untuk bisa mengakses layanan kesehatan bagi kalangan yang tidak mampu ya. Kemudian yang keempat ada subsidi pendidikan atau beasiswa ya, KIP sekarang ya. Kemudian waktunya diskusi ini adalah beberapa soal yang harus kalian kerjakan sebagai bentuk tugas individu atau mandiri. Saya berharap bahwa kalian bisa mengerjakan soal-soal ini dengan baik begitu ya. Ada 3 pertanyaan, kerjakan ini semaksimal mungkin begitu. Saya harap kalian bisa menjawabnya dengan sungguh-sungguh ya. Pertanyaan pertama, bagaimana efektivitas program bantuan langsung tunai BLT dalam menekan kesenjangan pendapatan di Indonesia terutama pasca pandemi COVID-19 ya. Kemudian yang kedua, apakah kebijakan seperti program keluarga harapan atau PKH bisa dianggap sebagai bentuk demokrat? Jelaskan alasannya. Kemudian yang ketiga, jika Indonesia menerapkan sistem demokrat universal misalnya 300.000 per bulan untuk seluruh warga, bagaimana dampaknya terhadap pajak dan inflasi ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tolong dikerjakan tugasnya. Saya akhiri pertemuan hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.